Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berfirman siapa Allah? Ma mana'aka? Apakah yang menghalangi kepada engkau, iblis? Allah tasjuda, sujud engkau. Id amartuka ketika perintah kami Allah kepada engkau. Allah, lanya itu zaidah atau tambahan. Maksudnya enggak usah dimaknai. Allah tasjuda, sujud engkau, iblis, id amartuka ketika perintah aku pada engkau. Qala berkata iblis, aku, iku khairun lebih baik, minhu daripada Adam. Khalaqatani menciptakan ku Allah, ni kepadaku iblis, min narin dari api, dari nyalanya api, kobarannya api. Wa khalaqatahu dan menciptakan kau Allah hu pada Adam, min tinin dari tanah liat. Allah menegur pada iblis, mengapa kamu tidak mau sujud ketika saya memerintahmu untuk sujud kepada Adam? Apa yang menghalangimu sujud? Iblis mengatakan, saya lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan saya dari api, sedangkan kau menciptakan Adam dari tanah liat. Nah, rupanya kesombongannya iblis inilah yang menghalangi iblis sujud menghormat kepada Nabi Adam. Qala berfirman Allah, fahbit, turunlah kamu iblis, minha dari surga. Fama yakunu maka tidak ada laka bagi kamu iblis, anta takabbaro, sombong kamu, fiha di dalam surga. Fakhruj, keluarlah kamu iblis, innaka sesungguhnya kamu, iku minas shaghirin, termasuk orang-orang yang hina. Nah, Allah mengusir iblis dari surga. Hei iblis, turunlah kamu dari surga. Tidak selayaknya kamu itu sombong di dalam surga. Diperintah menundukkan kepala di hadapan Adam, kamu menolak, enggak pantas kamu sombong di dalam surga. Fakhruj innaka minas shaghirin, keluarlah kamu dari surga, kamu itu orang yang hina. Qala berkata iblis, angzirni, mengakhirkanlah engkau Allah ni padaku, ila yaumi yub'atsuna, sampai harinya dibangkitkan mereka. Dibangkitkan dari kubur, maksudnya hari kiamat. Ya Allah, setelah saya nanti berada di dunia, akhirkanlah hidup saya sampai harinya mereka dibangkitkan dari kubur. Jadi iblis minta agar diberi hidup sepanjang dunia, hidup selamanya di dunia. Qala berfirman Allah, innaka sesungguhnya engkau iblis, iku minal mundhirin, dari orang yang diakhirkan atau diberi tempo. Nah, Allah mengabulkan permintaannya iblis. Kamu iblis orang yang diberi waktu, diberi tempo, hidup terus di dunia. Qala berkata iblis,
Fabima aghwaytani, sebab menyesatkan engkau Allah ni padaku iblis, la akaudanna, niscaya memasukkan, niscaya menduduki sungguh aku iblis, menduduki sungguh aku iblis, lahum untuk mereka, anak cucu Adam, sirotoka pada jalan kau Allah, al-mustaqimah yang lurus. Ini sudah menjadi tekad iblis, sebab engkau telah menyesatkan saya, asalnya di surga dan diusir dari surga, maka saya akan menduduki jalanmu yang lurus dari anak cucunya Adam. Setiap anak cucu Adam yang akan mengerjakan kebaikan-kebaikan, berada di jalanmu yang lurus, nah terlebih dulu saya sudah ada di jalan itu, saya halang-halangi mereka. Sumala atiyanahum, kemudian niscaya mendatangi sungguh aku iblis, pada mereka, anak cucu Adam. Mim baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aimanihim, dan dari kanan mereka, wa an sama ilihim, dan dari kiri mereka. Wala tajidu, dan tidak menjumpai engkau Allah, aktsarahum, pada kebanyakan mereka anak cucu Adam, syakirina, orang-orang yang bersyukur. Kemudian iblis mengatakan, saya akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Jadi mereka akan saya pengaruhi dari segala arah. Yang jelas saya berusaha mereka harus kena, harus mengikuti saya. Saya pengaruhi dari segala arah dan dengan berbagai cara. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau Allah tidak menjumpai umumnya anak cucu Adam itu orang-orang yang bersyukur. Sehingga nanti yang banyak itu ya kufur. Qala, berfirman Allah, ukhruj, keluarlah kamu iblis, minha, dari surga, mad'uman, orang yang dicela, madkhuron, lagi diusir, maksudnya dijauhkan dari rahmat. Keluarlah kamu iblis dari surga, keluarlah dengan dicela dan diusir dari surga, atau dijauhkan dari rahmat. Laman, niscaya orang, tabi'aka, yang mengikuti, siapa orang, ka, pada kamu iblis, minhum, dari mereka anak cucu Adam, la'amla'anna, niscaya memenuhi sungguh kami Allah, jahannama, pada neraka jahanam, minkum, dari kalian iblis, ya iblis dan pengikut-pengikutnya iblis, ajma'ina, kesemuanya. Orang yang mengikuti kamu iblis dari anak cucu Adam, kami akan memenuhi neraka jahanam dari kamu semua, dari orang-orang yang mengikuti kamu, dari bangsamu, dan juga dari anak cucu Adam yang mengikuti kamu. Itulah nanti yang akan memenuhi neraka jahanam. Waya Adam,
wahai Adam, uskun, bertempatlah kamu Adam, anta, engkau Adam, wa zaujuka dan istri engkau, namanya Hawa. Bertempatlah al-jannata pada surga. Fakula, makanlah kamu berdua, Adam dan istrinya. Min haitsu syi'tuma, dari mana menghendaki kamu berdua. Wala taqarraba, dan jangan dekat-dekat kamu berdua, hadhihi syajarata, pada ini pohon. Kalau di surat Toha itu dikatakan syajaratul khuldi, pohon khuldi. Fatakuna, maka menjadi kamu berdua minadh-dhalimin, dari orang-orang yang menganiaya. Nah, Allah berfirman, wahai Adam, kamu dan istrimu bertempat tinggallah di surga. Dan makanlah di surga sini apa yang kamu senangi, yang kamu inginkan. Tapi kamu jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Jangan dekat-dekat pada pohon. Fatakuna minadh-dhalimin, nanti kalau kamu dekat-dekat, kamu termasuk orang yang menganiaya. Di surga bebas, mau makan apa yang kamu senangi, silahkan. Syaratnya jangan mendekati pohon ini. Fawaswasa, maka menggoda atau membisiki lahuma pada keduanya, Adam dan Hawa. Siapa asyaitonu, setan, iblis. Liyubadiya, agar menampakkan sapa iblis. Lahuma pada keduanya, Adam dan Hawa. Mamuria, apa-apa yang ditutupi, apa ma anhuma, dari keduanya. Maksudnya aurat. Aurat keduanya. Min sau'atihima, dari kejelekan keduanya, yaitu aurat keduanya. Waqala, dan berkata iblis, manahakuma, tidak melarang, kuma pada kamu berdua, Adam dan Hawa, siapa rabbukuma, Tuhan kamu berdua, an hadhihi syajarah, dari ini pohon, illa antakuna, kecuali menjadi kamu berdua, malaka ini dua malaikat, autakuna, atau menjadi kamu berdua, minal khalidin, dari orang-orang yang kekal di dalam surga. Iblis membisiki Adam dan Hawa atau mengganggu, menggoda. Tujuannya iblis itu pengen menampakkan, pengen melihat auratnya Adam dan Hawa. Ini bentuk godaannya iblis atau bisikannya iblis. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa antakuna malakain au takuna minal khalidin. Tuhanmu tidak melarang kamu dari pohon ini kecuali adanya kamu dilarang dekat-dekat pohon ini, nanti kamu menjadi dua malaikat, atau nanti kamu akan kekal di surga sini. Makanya Allah melarang kamu jangan dekat-dekat pada pohon ini. Kalau kamu sampai dekat-dekat, sampai makan, dan nanti kamu akan jadi malaikat, atau kamu kekal nanti hidup di dalam surga. Makanya biar kamu gak jadi malaikat, biar gak kekal, kamu dilarang makan. Ini bentuk bisikannya iblis kepada Adam dan Hawa. Jadi dibalik oleh iblis.
Dibalik Allah melarang, nah, iblis malah memerintahkan. Wa qasama, dan sumpah sapa iblis huma pada keduanya, Adam dan Hawa. Ini sesungguhnya aku iblis lakuma pada kamu berdua iku laminan nasihin, dari orang yang berbuat baik. Nasihat maksudnya berbuat baik. Iblis sumpah-sumpah kepada Adam dan Hawa. Saya mengatakan seperti itu tadi, saya ini berbuat baik pada kamu. Saya ini nasihati kamu, tinggal kamu percaya apa enggak dengan nasihat saya. Fadalla, maka menurunkan, maksudnya menjerumuskan sapa iblis huma pada keduanya, Adam dan Hawa, bihururin, dengan tipuan. Jadi iblis itu terus melancarkan tipuan-tipuan kepada Adam dan Hawa, mengarui dengan omongan yang enak-enak, yang indah-indah, nah, kepada Adam dan Hawa. Falamadzaqo, maka ketika merasakan keduanya, mencicipi keduanya, Adam dan Hawa, asyajarata, pada pohon, buahnya pohon, badat, maka tampak, kelihatan, lahuma, bagi keduanya, apa sawatuhuma, kejelekan keduanya, aurat. Watofiko, dan berbuat keduanya, Adam dan Hawa, yaksifani, menganyam keduanya, alaihima, atas keduanya, min warokil jannah, dari daun-daunnya surga. Nah, setelah dirayu-rayu oleh iblis, akhirnya Adam dan Hawa mencicipi buahnya pohon. Nah, begitu keduanya mencicipi buahnya pohon itu, maka tampaklah aurat keduanya. Jadi begitu makan buahnya pohon, langsung pakaian yang dikenakan itu hilang. Sehingga keduanya itu telanjang dan auratnya kelihatan. Usahanya iblis berhasil. Wa tafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah. Kemudian keduanya, Adam dan Hawa ini menganyam, ngenam daun-daun di surga untuk menutupi auratnya. Wanada, dan memanggil-manggil huma, pada keduanya, Adam dan Hawa. Siapa Rabbuhuma, Tuhan keduanya. Alam anhakuma, apakah belum melarang kami, kuma, pada kamu berdua, antil kumas syajarah, dari demikian ini pohon, wa akul, maksudnya wa alam akul, dan adakah belum berfirman kami Allah, lakuma, pada kamu berdua, inna syaitona, sesungguhnya syaitan, iblis, lakuma, bagi kamu berdua, iku aduun, musuh, mubinun, yang jelas. Nah, setelah Adam melanggar, larangannya Allah diterjang, nah kemudian Allah berfirman pada keduanya, Allah memanggil-manggil, hai Adam, Hawa, apa kami belum melarang kamu dari pohon itu? Kan sudah saya larang toh, jangan dekat-dekat dengan pohon. Kok kamu malah makan? Nah, apa saya juga belum mengatakan pada kamu berdua bahwa setan atau iblis itu musuhmu yang nyata.
Kan sudah saya katakan begitu. Nah, kenapa kamu menerjang larangan, melanggar? Sudah dikatakan jangan dekat-dekat dengan pohon, malah makan buahnya pohon. Sudah saya katakan iblis itu musuh, harus dimusuhi. Nah, kamu malah kena godaannya iblis. Qala berdoa keduanya, Adam dan Hawa. Rabbana wahai Tuhan kami, dhalamna telah menganiaya kami, anfusana pada diri kami. Wa ilam takfir dan jika tidak mengampuni engkau Allah, lana pada kami. Wa tarhamna dan tidak menyayangi atau mengasihi engkau Allah na pada kami, lana kunana niscaya ada sungguh kami iku minal khosirin dari orang-orang yang rugi. Nah, kemudian Adam dan Hawa bertobat kepada Allah, mengakui kesalahannya. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami. Kami telah melanggar larangan. Jika engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan engkau tidak memberi rahmat pada kami, tentulah kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Qala berfirman Allah, ihbitu, turunlah kamu sekalian. Iblis, Adam, dan Hawa. Ba'dukum sebagian kamu sekalian, liba'din pada sebagian, iku aduun musuh. Allah mengusir ketiga-tiganya, turunlah kalian dari surga. Turun ke dunia. Nah, kelak di dunia sana, sebagian dari kamu itu menjadi musuh yang lainnya. Berarti sesama anak Adam juga bermusuhan, antara manusia dan setan juga bermusuhan. Nah, Adam diturunkan di Hindia, Hawa diturunkan di Jeddah. Setelah berpisah kurang lebihnya 40 tahun, akhirnya antara Adam dan Hawa bertemu di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu kawasan Arafah. Walakum dan iku bagi kamu sekalian fil ardi di bumi, di dunia, mustaqorrun tempat menetap, wa mataun dan kesenangan, ilahinin sampai masa, sampai mati. Dunia itu adalah tempat tinggalmu dan tempat kesenanganmu sampai datang matimu. Maka tempatmu di dunia, tidak di surga. Qala berfirman Allah, fiha, di dalam dunia, tahyauna, hidup kamu sekalian. Wa fiha, dan di dalam dunia, tamutuna, mati kamu sekalian. Wa minha, dan dari dunia, tukhrajuna, akan dikeluarkan kamu sekalian. Dibangkitkan dari kubur, hidup kembali setelah mati. Allah berfirman, dunia itu tempat hidupmu, dan dunia itu juga tempat kematianmu. Dan dari dunia itu nanti kamu akan dibangkitkan dari kubur. Hidupmu di atas bumi, matimu dalam perut bumi, dan nanti kamu dikeluarkan juga dari bumi. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, qad anzalna, sungguh menurunkan kami Allah, maksudnya menyediakan, alaikum kepada kamu sekalian,
libasan pada pakaian. Yuwari yang menutupi apa pakaian sawatikum pada aurat kamu sekalian. Kejelekan maksudnya aurat. Warisan dan pakaian hiasan. Pakaian hiasan, pakaian pelengkap. Walibasut taqwa dan pakaian takwa. Dzalika demikian itu pakaian takwa iku khairun lebih baik. Wahai anak cucu Adam, kami telah menyediakan pakaian yang menutup aurat kalian dan juga menyediakan pakaian untuk hiasan kalian. Jadi libasan itu pakaian yang menutup aurat. Maksudnya ya langsung menutupi aurat. Seperti baju, celana, kalau perempuan ya rok atau kulot, itu yang libasan yang langsung menutupi aurat. Nah, kalau warisan itu pakaian pelengkap untuk hiasan saja. Nah, seperti jaket, jas, rompi, mungkin dasi, itu hanya pelengkap. Umpama tidak pakai jaket, tidak pakai jas, rompi, itu sudah ada pakaian yang langsung menutupi aurat. Istilahnya hanya aksesoris saja. Aksesoris, hanya pelengkap, hanya hiasan. Seperti pakai topi, pakai selendang dan sebagainya kalau perempuan. Walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik. Walaupun pakai pakaian yang jelek, yang murah, tapi bisa takwa, itu lebih baik daripada pakaiannya mahal-mahal, bagus-bagus, tapi tidak takwa. Jadi libasut takwa ini ada 3 keterangan. Yang pertama itu amalun solihun. Perbuatan yang baik itu lebih baik. Walaupun dia pakai pakaian kayak apa, pakaian apa. Tapi dia amalnya baik, itu lebih baik. Yang kedua ya istilahnya itu nyandang takwa. Nyandang takwa itu ya dia bertakwa kepada Allah, itu lebih baik. Yang ketiga itu libasut takwa itu pakaian yang dipakai tidak untuk melanggar. Tidak untuk berbuat dosa. Pakaian yang dipakai tidak untuk melanggar. Dzalika yang demikian itu min ayatillah dari ayat-ayatnya Allah la'allahum agar mereka yadzakaruna mengambil peringatan mereka. Demikian itu tadi menunjukkan tanda kekuasaannya Allah, keagungannya Allah agar mereka mengambil peringatan. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, la yaftinannakum, jangan menyesatkan sungguh kepada kamu sekalian, atau jangan merusak sungguh kepada kamu sekalian siapa asyaitonu, setan, iblis. Kama akhroja, sebagaimana mengeluarkan siapa setan, abawaikum pada kedua orang tua kamu sekalian, yaitu Adam dan Hawa, minal jannah dari surga. Yanzi'u mencabut sapa setan, anhuma dari keduanya, Adam dan Hawa, libasahuma pada pakaian keduanya. Liyuriyahuma untuk menampakkan
sapa setan huma pada keduanya, sawatihima pada aurat keduanya. Kejelekan maksudnya aurat. Nah, Allah berfirman, wahai anak cucu Adam, jangan sampai setan itu berhasil menyesatkan kalian. Hati-hati, jangan sampai setan itu menyesatkan kalian. Atau jangan sampai kalian terpengaruh mengikuti setan. Sebagaimana setan telah mengeluarkan kedua orang tuamu dari surga. Adam dan Hawa diusir oleh Allah dari surga ke dunia ya gara-gara kena pengaruhnya iblis, setan. Nah, setan mencabut pakaian keduanya, tujuannya setan pengen melihat aurat keduanya, pengen memperlihatkan aurat keduanya. Jadi Adam dan Hawa dirayu-rayu oleh iblis, disuruh makan buahnya pohon. Nah, setelah makan, pakaiannya hilang, auratnya kelihatan. Berarti usahanya iblis itu berhasil. Nah, maka kamu sebagai anak cucunya, hati-hati dengan iblis, jangan sampai dia berhasil menyesatkan kamu. Innahu sesungguhnya setan, iku yarokum melihat siapa setan pada kamu sekalian. Huwa dia setan, wa qabiluhu dan balanya setan. Min haitsu la tarawnahum, dari mana tidak mengetahui kamu sekalian hu pada setan. Setan di sini termasuk jin itu. Sesungguhnya setan atau jin itu bisa melihat kamu, di mana kamu tidak bisa melihat jin, tidak bisa melihat setan. Jadi dalam keadaan biasa, manusia itu tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat manusia. Nah, dalam keadaan tertentu, sebagian dari manusia itu ada yang bisa melihat jin atas izin Allah. Keadaan tertentu sebagian manusia itu ada yang bisa melihat jin atas izin Allah. Inna sesungguhnya kami Allah ja'alna menjadikan kami asyayatina pada beberapa setan, auliya'a beberapa kekasih, lilladina bagi orang-orang la yu'minuna yang tidak iman mereka. Kami jadikan setan itu kekasihnya orang-orang yang tidak iman, alias orang kafir. Jadi setan itu kekasihnya, balanya orang-orang kafir. Wa idza fa'alu, dan ketika mengerjakan kamu sekalian, fahisyatan pada kejelekan. Wa idza fa'alu, dan ketika mengerjakan mereka fahisyatan pada kejelekan. Qalu, maka berkata mereka, wajadna menjumpai kami alaiha atas fahisyah kejelekan aba'ana pada nenek moyang kami. Wallahu, dan Allah iku amarona perintah siapa Allah na pada kami biha pada fahisyah. Ketika mereka orang-orang kafir, balanya setan, mereka mengerjakan kejelekan. Kejelekan ya seperti syirik, maksiat, sampai zina. Nah, mereka mengatakan, saya menjumpai kejelekan ini dari nenek moyang kami. Kebiasaan nenek moyang kami dulu ya seperti ini. Nah, kami sebagai anak turunnya ya mengikuti kebiasaan dari nenek moyang kami.
Dan Allah kok yang merintah kami seperti ini. Wallahu amarona biha. Kul, katakan Muhammad, innallaha, sesungguhnya Allah, iku la ya'muru, tidak perintah siapa Allah, bil fahsya, pada beberapa kejelekan. Kalau kamu mengatakan yang kamu kerjakan atas perintah Allah itu ngawur. Nah, katakan wahai Muhammad, Allah itu tidak perintah kejelekan. Allah enggak perintah kok supaya orang itu menyembah selain Allah, berbuat maksiat. Atakuluna, adakah mengatakan kamu sekalian, Allah kepada Allah, ma pada sesuatu la ta'lamuna yang tidak mengetahui kamu sekalian. Mengapa kamu mengatakan kepada Allah yang kamu tidak tahu? Berarti kamu berdusta. Kok Allah kamu katakan yang merintah saya pada kejelekan? Berarti kamu mengatakan kepada Allah yang kamu nggak tahu. Ngawur. Kul, katakan Muhammad, amaro, perintah, sapa Rabbi, Tuhanku, bil kisti, pada berbuat adil. Nah, perintahnya Allah kepadaku ya agar berbuat adil. Tidak perintah maksiat, tidak perintah fahsya. Wa aqimu, dan menegakkanlah kamu sekalian, menetapilah wujuhakum, pada beberapa wajah kamu sekalian, inda kulli masjidin, di sisi tiap-tiap masjid. Maksudnya ibadahlah kamu sekalian, sholatlah kamu sekalian. Jadi inda kulli masjid itu maksudnya sholat. Ibadahlah kamu, sholatlah kamu. Jadi tetapkanlah wajahmu ke tiap-tiap masjid ketika kamu sholat. Wada'uhu, dan menyembahlah kamu sekalian hu, kepada Allah. Mukhlisina, orang-orang yang memurnikan, lahu, untuk Allah, ad-dina, pada agama. Sembahlah Allah dengan memurnikan agama untuk Allah, bukan untuk yang lain. Jadi ibadahnya itu hanya murni untuk Allah. Kama bada'akum, sebagaimana memulai kami, siapa Allah, kum, pada kamu sekalian, sebagaimana memulai siapa Allah, kum, pada kamu sekalian, ta'uduna, kembali kamu sekalian. Maksudnya ini ta'uduna kama bada'akum, kembalimu, hidup setelah mati, keadaanmu sebagaimana awal diciptakan Allah. Jadi Allah mengembalikan kamu di akhirat besok, hidup setelah mati, ya keadaanmu itu seperti awalnya Allah menciptakan kamu, yaitu telanjang, atau tidak memakai pakaian, tidak pakai alas kaki, tidak sunat. Jadi keadaannya keluar dari kuburan besok di akhirat seperti waktu lahir dari rahim ibu. Farikon, segolongan, hada, memberi hidayah siapa Allah. Wa farikon, dan segolongan, hakko, hak, pasti, alaihim, atas mereka, apa abdolalah, kesesatan. Segolongan dari umat manusia ada yang diberi hidayah oleh Allah, dan segolongan yang lain sudah pasti menjadi orang yang tersesat. Innahum, sesungguhnya mereka, orang-orang yang tersesat, iku ittakhadhu, mengambil mereka, asyaitona, pada setan, auliya'a, beberapa kekasih atau penolong, min dunillah, dari selain Allah.
Wa yahsabuna dan menyangka mereka annahum sesungguhnya mereka iku muhtaduna mendapat petunjuk mereka. Mereka menjadikan setan itu penolong mereka selain Allah. Jadi setan itu dijadikan kekasihnya yang diikuti oleh mereka. Dan mereka itu menyangka mendapatkan petunjuk. Jelas-jelas di situ mereka itu tersesat. Mereka menjadikan setan itu kekasihnya, tapi perasaan mereka dalam keadaan seperti itu, mereka itu mendapat petunjuk. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Khudu, mengambillah kamu sekalian. Zinatakum pada pakaian kamu sekalian. Atau perhiasan kamu sekalian. Maksudnya pakaian. Inda kulli masjidin, di sisi tiap-tiap masjid. Wakulu dan makanlah kamu sekalian. Washrobu dan minumlah kamu sekalian. Walatusrifu dan jangan melewati batas kamu sekalian. Jangan melanggar. Wahai anak cucu Adam, ketika kalian akan ke masjid atau beribadah di masjid, memakailah pakaian. Berpakaianlah. Maksudnya jangan telanjang ketika kamu sekalian itu beribadah di masjid. Makan, minumlah, dan jangan melewati batas. Jangan melanggar. Nah, pada zaman Jahiliyah dulu, atau orang-orang Arab Jahiliyah, itu ada perempuan yang tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Ya, bukan hanya perempuan, laki, perempuan, tawaf di Baitullah itu dalam keadaan telanjang. Karena pakaian yang pernah mereka kenakan digunakan untuk melanggar, lah mereka itu tidak mau memakai pakaian itu untuk tawaf atau untuk ibadah di Masjidil Haram. Jadi pakaian yang pernah mereka kenakan terus mereka gunakan melanggar. Nah, di saat mereka beribadah di Masjidil Haram tidak mau memakai pakaian yang pernah digunakan melanggar. Maka terus mereka itu telanjang. Laki perempuan tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Nah, kemudian diperintahkan dalam ayat ini, kalau kamu beribadah di masjid, ya supaya memakai pakaian, jangan telanjang. Makanlah, minumlah, dan jangan melanggar. Innahu, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak senang siapa Allah, al-musrifina, pada orang-orang yang melewati batas atau orang yang melanggar. Kul, katakan Muhammad, man, siapakah harrama yang mengharamkan zinatallah pada hiasannya Allah, maksudnya pakaian, allati yang akhraja mengeluarkan siapa Allah li ibadihi untuk hamba-hambanya Allah, wa thayyibat dan beberapa yang baik minar rizki dari rizki. Siapa yang mengharamkan pakaian yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya? Allah tidak mengharamkan. Alasan ke masjid kalau memakai pakaian yang pernah digunakan melanggar, nah mereka nggak mau, lebih baik telanjang. Mereka mengharamkan memakai pakaian yang pernah digunakan melanggar. Nah, siapa yang mengharamkan pakaian yang Allah mengeluarkan untuk hambanya? Nah, Allah saja nggak mengharamkan. Wa thayyibati minar rizki, dan
rizki yang baik-baik. Rizki ya seperti makanan, minuman. Allah juga tidak tidak mengharamkan. Allah tidak mengharamkan. Kul, berkatalah engkau Muhammad, hiya rizki, thayyibati minar rizki itu, lilladzina bagi orang-orang amanu yang beriman mereka fil hayatid dunya di dalam kehidupan dunia. Kholisotan khusus yaumal kiamah pada hari kiamat. Nah, berkatalah engkau Muhammad, rizki di dunianya itu untuk orang-orang iman. Maksudnya semua yang di dunia itu bisa merasakan rizki yang diturunkan oleh Allah. Tapi di akhirat besok, rizki itu hanya khusus kepada orang-orang iman. Karena yang tidak iman dimasukkan ke neraka. Sehingga yang mendapatkan rizki di akhirat itu hanya khusus orang-orang iman. Nah kalau di dunia ya orang iman diberi rizki dan yang lain selain orang iman juga diberi rizki. Tapi di hari kiamat besok, rizki itu hanya khusus untuk orang-orang iman. Kadzalika demikian itulah nufassilu menerangkan kami Allah al-ayat pada beberapa ayat. Liqaumin bagi kaum ya'lamuna yang mengetahui mereka. Demikianlah kami menerangkan ayat-ayat kami untuk kaum yang mengetahui. Qaumin ya'lamun ya orang iman. Kami terangkan ayat ini untuk orang-orang iman. Kul berkatalah engkau Muhammad, innama harrama sesungguhnya mengharamkan siapa Rabbi Tuhanku al-fawahisya pada beberapa kejelekan. Termasuk zina, syirik. Ma dhuhara apa-apa yang tanpa apa ma minha dari fawahish. Wa ma batona dan apa-apa yang samar apa ma yang tidak tampak. Wal isma dan dosa. Wal baghya dan menganiaya. Bi ghairil haq dengan selain hak atau tidak benar. Wa antusyriku bahwa menyekutukan kamu sekalian billahi kepada Allah ma pada apa-apa lam yunazil yang tidak menurunkan siapa Allah bihi pada ma tidak menurunkan sultanan pada dalil bukti nyata. Wa antakulu bahwa mengatakan kamu sekalian Allah kepada Allah ma pada sesuatu la ta'lamuna yang tidak mengetahui kamu sekalian. Katakanlah Muhammad kepada mereka, yang diharamkan Allah itu adalah fawahish, kejelekan-kejelekan baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang tampak misalnya saat berbuat itu ada orang yang melihat. Yang samar ya saat dia melakukan itu tidak ada orang yang tahu. Itu yang diharamkan oleh Allah. Berbuat fawahish atau dosa baik yang tampak atau yang samar. Wal isma dan yang diharamkan oleh Allah itu dosa menganiaya dengan tidak benar. Dan kamu menyekutukan kepada Allah yang Allah tidak menurunkan dalilnya. Dalil yang membolehkan orang itu syirik, itu enggak ada. Allah enggak menurunkan. Wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun, dan kamu mengatakan
sesuatu kepada Allah yang kamu tidak tahu. Berarti berdusta. Berani ngomong apa yang dia tidak mengetahuinya. Nah, inilah yang dilarang oleh Allah. Bukan kok seperti pakaian yang sudah pernah digunakan untuk maksiat, terus dia nggak mau memakai lagi saat beribadah, mereka mengharamkan. Ada lagi sebagian rizki yang halal, terus mereka mengharamkan. Yang diharamkan Allah itu bukan itu. Yang diharamkan Allah itu ya fawahish, dosa, menganiaya, syirik, dan berdusta. Mengatakan sesuatu kepada Allah yang dia tidak mengetahuinya. Walikuli umatin, dan bagi setiap umat, ajalun, ajal mati. Fa'idha ja'a, maka ketika telah datang, apa ajaluhum, ajal mereka, la yastakhiruna, tidak menunda atau mengundur mereka, saatan, sesaat pun, wala yastaqdimuna, dan tidak memajukan mereka. Tiap-tiap umat itu punya ajal masing-masing. Ada ajalnya. Punya ketentuan matinya kapan. Nah, ketika ajal itu telah datang kepada mereka, mereka tidak bisa mengundurkan sesaat pun. Sesaat itu misalnya 1 jam atau setengah jam. Atau 10 menit misalnya. Jadi kalau ajal itu sudah datang, ya saat itu pasti datang. Nggak bisa ditunda, diundur sesaat pun. Wala yastaqdimun. Kalau ajal itu belum datang, mereka mau mendahulukan, memajukan, ya nggak bisa. Nggak bisa. Nah, buktinya banyak orang-orang yang pengen mati dengan cara bunuh diri mungkin. Nah, ternyata nggak jadi mati. Karena memang ajalnya belum datang. Nah, kalau ajalnya sudah datang, walaupun di situ diusahakan, diobatkan, ke rumah sakit, kadang dalam perjalanan sudah mati. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, imma ya'tiyannakum, jika datang sungguh kepada kamu sekalian. Siapa rusulun? Beberapa rasul. Minkum, dari kalangan kamu sekalian. Yakusuna, yang menceritakan mereka rasul. Alaikum, pada kamu sekalian. Ayati, pada ayat-ayat kami Allah. Faman, maka barang siapa, ittaqo, yang bertakwa dia. Wa aslaha, dan berbuat baik dia. Fala khaufun, maka tidak ada takut. Alaihim, atas mereka. Walahum, dan tidak ada mereka. Iku yahzanuna, susah mereka. Maksudnya pasti masuk surga. Wahai anak cucu Adam, jika beberapa rasul dari kalangan kamu nanti datang kepadamu, yang rasul itu menceritakan ayat-ayatku kepada kamu, nah barang siapa yang bertakwa dan berbuat baik, maksudnya mengikuti rasul, bertakwa kepada Allah, berbuat baik, amalnya itu baik, maka dia tidak takut dan dia tidak susah. Maksudnya pasti surganya. Pasti surganya. Tidak umumnya orang di akhirat itu takut, dia nggak ketakutan. Umumnya orang di akhirat nanti susah, dia tidak mengalami susah. Nah, dia pasti masuk ke dalam surga. Walladzina, dan orang-orang
kadzabu yang mendustakan mereka bi ayatina pada ayat-ayat kami, wastakbaru dan menolak mereka atau sombong mereka, anha dari ayat, iku ulaika mereka itu ashabun nar, penghuni neraka. Hum mereka fiha di dalam neraka khaliduna, orang-orang yang kekal. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka menolak pada ayat itu, mereka itulah penghuni neraka dan mereka orang-orang yang kekal di dalam neraka. Jadi sudah mendustakan, ditambah menolak. Jadi sudah nggak mau dengan Al-Quran atau ayat-ayat Allah. Berarti mereka itu orang yang kufur. Faman maka siapakah adlamu yang lebih menganiaya? Mimman daripada orang iftara yang berbuat dia atau mengada-ada Allah kepada Allah, kadziban berdusta, au kadzaba atau mendustakan dia bi ayatihi pada ayat-ayatnya Allah. Ulaika mereka itu yanaluhum akan memperoleh, akan mengenai atau menimpa kepada mereka apa nasibuhum, bagian mereka minal kitab dari kitab. Ya, kitab catatan amal. Siapakah yang lebih menganiaya daripada orang yang berbuat dusta kepada Allah? Atau dia itu mendustakan ayat-ayatnya Allah. Nah, siapa yang lebih menganiaya? Ya dia ini berdusta kepada Allah dan mendustakan ayat-ayatnya Allah. Nah, dia inilah orang yang paling aniaya. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka akan tertimpa bagian yang sudah ditentukan dalam kitab. Maksudnya akan mendapatkan siksaan, yang siksaan itu sudah tertulis di dalam kitab. Yang sudah mereka amalkan. Karena setiap amal itu ditulis. Amal baik, amal jelek. Ya, sehingga mereka nanti akan terkena bagian yang sudah ditentukan dalam kitab, yaitu siksa. Hatta idza ja'athum, sehingga ketika datang kepada mereka. Siapa rusuluna, beberapa rasul kami Allah. Nah, rusuluna di sini maksudnya para malaikat. Ya tawaffawnahum, mematikan mereka rusul, malaikat, hum pada mereka. Pada mereka orang-orang yang mendustakan, orang kafir. Qalu, berkata mereka, para malaikat, aina, di mana? Apa ma kuntum, apa-apa yang ada kamu sekalian? Ma itu maksudnya berhala-berhala. Tad'una, yang menyembah kamu sekalian. Min dunillah, dari selain Allah. Qalu, berkata mereka, dollu, musnah mereka atau hilang mereka, mereka berhala.
anna jauh dari kami. Wasyahidu dan menyaksikan mereka orang-orang kafir ala anfusihim atas diri mereka annahum bahwasanya mereka iku kanu ada mereka kafirina orang-orang kafir. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum. Sehingga ketika malaikat-malaikat kami telah datang pada mereka dan malaikat itu mematikan mereka, mencabut nyawanya. Nah, malaikat bertanya, sebelum mereka dicabut nyawanya, ditanya oleh malaikat, di mana berhala-berhala yang dulu kalian sembah selain Allah? Katanya berhala itu akan menolongmu, akan menyelamatkanmu. Sekarang di mana? Mereka menjawab, dolu anna, hilang dari kami. Berhala nggak ada atau nggak bisa apa-apa. Yang kami harapkan nanti bisa menolong, bisa menyelamatkan, ternyata berhala itu nggak bisa apa-apa. Atau berhalanya itu hilang, nggak ada. Wasyahidu ala anfusihim anahum kanu kafirin. Nah, ketika orang-orang kafir akan mati mereka baru menyadari bahwa mereka itu orang-orang yang kafir. Jadi orang kafir saat akan mati menyaksikan dirinya sendiri itu kafir. Jadi baru tahu, baru sadar kalau dia itu kafir ketika sudah akan mati. Qala berfirman Allah, udkhulu, masuklah kamu sekalian, orang-orang kafir, fi umamin, di dalam beberapa umat. Ya, umat-umat yang kafir, qad kholat, yang telah lewat, siapa umat, min qablikum, dari sebelum kamu sekalian. Minal jin, dari bangsa jin. Jadi umat itu minal jin, dari bangsa jin, wal insi, dan manusia. Masuklah finnar, ke neraka. Nah, Allah memerintahkan orang-orang kafir, masuklah kamu ke neraka di dalam golongannya umat yang telah lewat sebelum kamu, yaitu dari bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi umat sebelummu, bangsa jin, bangsa manusia yang kafir, mereka itu dimasukkan neraka. Nah, sekarang kamu menyusullah mereka. Masuklah kamu ke neraka, menyusul mereka. Kullama dakhalat, ketika masuk sapa umatun umat, la'anat, maka melaknat sapa umat, ukhtaha, pada saudaranya umat, maksudnya teman-temannya. Hatta idzat daroku, sehingga ketika menyusul mereka umat, fiha, di neraka, jami'an, kesemuanya, terus qolat, berkata, siapa ukhrohum, akhirnya mereka, maksudnya umat yang menyusul ke neraka, yang masuknya itu akhir. Berkata li'ulahum, pada awalnya mereka yang sudah ada di neraka, Rabbana, wahai Tuhan kami, haula, mereka ini orang-orang awal. Bisa jadi orang awal itu ya pemimpinnya.
iku adzalluna menyesatkan mereka na pada kami. Kami akhir atau pengikut. Fa'atihim memberilah engkau Allah kepada mereka pemimpin atau orang-orang awal azaban pada siksaan dhi'fan yang berlipat minan nar dari neraka. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Jadi ketika umat yang terakhir itu sudah bergabung masuk ke neraka, nah umat yang baru masuk itu melaknati umat yang sudah ada di neraka. Mencela, marah-marah kepada yang sudah di neraka. Hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum. Ketika semua umat yang kafir sudah berkumpul di dalam neraka, sudah masuk neraka semua, umat yang terakhir itu melaporkan kepada umat yang awal. Maksudnya yang masuknya neraka belakangan itu melaporkan kepada Allah, melaporkan yang masuk neraka duluan. Atau pengikutnya itu melaporkan pemimpinnya. Rabbana haula adalluna fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Ya Allah, mereka ini pemimpin-pemimpin kami. Kami masuk neraka ya gara-gara mereka ini, pemimpin ini. Maka ya Allah, berilah siksaan di neraka yang berlipat kepada pemimpin kami ini. Karena mereka yang menyesatkan kami ke neraka. Gara-gara pemimpin itulah kami tersesat, kami masuk neraka. Maka kami enggak terima. Berilah siksaan yang berlipat kepada pemimpin-pemimpin kami. Qala berfirman Allah, likulin itu bagi masing-masing, maksudnya semua ya pemimpin ya pengikut, yang awal dan yang akhir, dhi'fun lipatan siksa. Walakin dan akan tetapi la ta'lamuna tidak mengetahui kamu sekalian. Kemudian Allah menjawab, semuanya kami siksa dengan berlipat, akan tetapi kalian tidak mengetahui. Nah, berarti permintaan pengikutnya itu tidak dikabulkan. Sehingga pengikut, pemimpin sama-sama disiksa dengan siksaan yang berlipat. Nah, begini ini namanya orang terpengaruh, diomongi oleh pemimpinnya, dirayu-rayu oleh pemimpinnya. Nah, mereka mengikuti, mereka mau, ternyata pemimpin itu memasukkan ke neraka. Nah, begitu sudah di neraka, marah-marah, minta agar pemimpinnya disiksa yang berlipat. Nah, ternyata semua disiksa dengan siksaan yang berlipat. Waqala dan berkata, siapa ulahum, awalnya mereka. Awal termasuk pemimpin. Li ukhrahum pada akhirnya mereka, pengikut. Famakana, maka tidak ada lakum bagi kamu sekalian, pengikut, alaina mengalahkan kami pemimpin, min fadlin dari lebihan. Fadzuku maka merasakanlah kamu sekalian al-adzab pada siksa. Bima kuntum sebab apa-apa yang ada kamu sekalian
ikut taksibuna mengerjakan kamu sekalian. Nah, pemimpinnya ngomong pada pengikutnya, kamu tidak akan bisa melebihkan siksaan pada kami. Kamu minta kepada Allah agar Allah menyiksa kami yang berlipat. Kamu tidak bisa mengalahkan atau tidak bisa melipatkan siksaan pada kami. Tidak bisa melebihkan. Saya disiksa berat, kamu tidak, enggak bisa. Fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun. Rasakanlah ini siksaan sebab perbuatan kamu sekalian. Jadi kamu sekalian itu masuk neraka itu ya karena perbuatanmu. Karena kekufuranmu. Jadi enggak usah menyalah-nyalahkan orang lain. Meminta agar saya disiksa yang lebih. Rasakan saja ini neraka. Masuk neraka itu ya karena perbuatanmu itu. Innaladina sesungguhnya orang-orang. Kadzabu yang mendustakan mereka. Bi ayatina pada ayat-ayat kami Allah. Al-Quran. Wastakbaru dan menolak mereka atau sombong mereka anha dari ayat. Iku latu fatahu tidak dibukakan lahum untuk mereka apa abu-abu sama beberapa pintunya langit. Wala yadkhuluna dan tidak masuk mereka al-jannata ke dalam surga. Hatta yalija sehingga masuk apa al-jamalu unta fi sammil khiyat di dalam lubangnya jarum. Di dalam lubang jarum. Wa kadzalika dan demikian itu membalas. Iku najzi membalas kami Allah al-mujrimina pada orang-orang yang berdosa. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan mereka itu menolak ayat kami. Sudah mendustakan juga menolak. Beberapa pintu langit itu tidak dibuka untuk mereka. Maksudnya amalnya itu tidak diterima. Amalnya, nyawanya, doanya itu tidak sampai kepada Allah, tidak diterima. Karena pintu langitnya itu tidak dibuka untuk mereka. Meskipun mereka itu punya amalan-amalan yang baik. Pernah menyantuni anak yatim, pernah menolong sesama. Istilahnya jiwa sosialnya itu juga tinggi. Tapi kalau mereka itu mendustakan dan mereka itu menolak ayat Allah, walaupun beramal baik, berdoa, mungkin doanya sangat banyak sekali. Bahkan nanti kalau setelah mati, nyawanya itu tidak diterima oleh Allah. Ya rugi pol. Inilah yang menyebabkan dia itu mendustakan ayat dan menolak ayat itu. Wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fi samil khiyat. Dan mereka itu tidak masuk ke dalam surga. Sehingga bisa masuk ke surga asalkan sudah ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Ya mustahil. Berarti mereka itu yang mustahil masuk ke surga. Sebagaimana mustahilnya unta masuk ke lubang jarum. Gak mungkin. Untanya sebesar itu, nah jarumnya sekecil itu, jadi nggak mungkin unta itu bisa masuk lubang jarum.
Wa kadzalika dan wa kadzalika najzil mujrimin. Demikian itulah kami membalas kepada orang-orang yang berdosa. Ya dibalas, amalnya tidak diterima, nyawanya tidak diterima, dan pasti masuk ke neraka. Lahum iku bagi mereka min jahannama neraka jahanam, dari neraka jahanam mihadun alas, wa min fauqihim dan dari atas mereka wawasin beberapa tutup. Jadi alas mereka yang di bawah dan tutup mereka yang di atas itu jahanam. Jadi mereka dimasukkan ke dalam jahanam, alasnya itu ya api neraka, tutupnya atau atapnya itu juga api neraka. Sehingga mereka itu terkubur di dalam lautan api. Wa kadzalika dan demikian itu najisi membalas kami Allah adzalimana pada orang-orang yang aniaya. Aniaya termasuk musyrik. Waladina dan orang-orang amanu yang beriman mereka, wa amilu dan beramal mereka, as-solihat pada yang baik atau beberapa amalan yang baik, wa amilu amalan solihat. La nukalifu tidak memaksa kami Allah nafsan pada diri, illa wus'aha kecuali menurut kekuatannya diri. Iku ulaika mereka itu ashabul jannah penghuni surga. Hum mereka fiha di dalam surga khaliduna orang-orang yang kekal. Orang-orang yang beriman dan mereka beramal yang baik. Nah, ini sudah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sudah satu rangkaian bahwa orang iman itu ya amalnya harus baik. Dan kami tidak memaksa diri kecuali sesuai dengan kemampuan diri itu. Jadi dalam beribadah, ya menurut kemampuannya. Allah tidak memaksa yang di luar kemampuannya. Mereka itulah penghuni surga dan mereka kekal di dalam surga. Wa naza'na dan menghilangkan kami Allah atau mencabut kami Allah. Ma fi sudurihim apa-apa yang di dalam hati mereka. Min ghillin dari rasa dendam, dengki atau dendam. Tajri mengalir min tahtihim dari bawah mereka apa al-anharu beberapa sungai. Nah, setelah orang-orang iman masuk ke dalam surga, Allah menghilangkan rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Sehingga semua orang yang masuk surga itu bisa menyatu, bisa rukun. Kulubuhum kakol birojulin wahid. Nah, hatinya orang yang ada dalam surga itu seperti hatinya orang satu. Bisa rukun, hidup damai, rasa dendam, marah sudah dihilangkan oleh Allah. Tajri min tahtihimul anhar. Sungainya terus mengalir di sekitar mereka atau di bawah mereka. Sungai-sungai surga. Wa qalu dan berkata mereka, ini ungkapan kesyukurannya ahli surga. Alhamdulillah segala puji kulillah bagi Allah. Alatidzat. Hadana memberi petunjuk siapa Allah na pada kami. Lihadza pada ini surga. Wa makuna dan tidak ada kami. Linah tadi yang mendapat petunjuk kami. Laula an hadana seandainya tidak memberi petunjuk pada kami siapa Allah. Nah, setelah masuk surga, mereka ini bersyukur, alhamdulillah Allah yang memberi petunjuk kami pada surga ini. Nah, prakteknya ya di dunia Allah memberi hidayah, mereka dijadikan orang iman dan amalnya baik. Itulah petunjuk ke surga.
Dan kami tidak mungkin mendapatkan petunjuk kalau Allah itu tidak memberi kami petunjuk. Jadi petunjuk hidayah ini semata-mata pemberian dari Allah. Bukan karena kehebatan orang itu yang mendapat petunjuk. Laqad ja'at niscaya sungguh datang sapa rusul rabbina beberapa rasul Tuhan kami bil haqqi dengan hak. Nah, waktu di dunia dulu, Rasul Tuhan kami telah datang kepada kami. Wanudu dan dipanggil mereka, ahli surga. Diberi pengumuman, an bahwasanya tilkumul jannah, demikian itu surga. Surga yang hebatnya, yang baiknya, yang polnya seperti itu, uristumuha warisi atau diberi kamu sekalian pada surga bima kuntum sebab apa yang ada kamu sekalian ikut tak maluna mengamalkan kamu sekalian. Nah, ahli surga diberi pengumuman, diberi pemberitahuan bahwa surga yang baiknya seperti itu, yang hebatnya seperti itu diberikan kepada kamu sekalian sebab amal kamu sekalian. Sebab amal-amal baik kamu sekalian. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.